Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadwa Razi dengan NIM 5202230003. Di sini saya akan mempresentasikan Critical Journal Review, instalasi listrik, dan iluminasi. Adapun topik yang pertama yaitu rasionalisasi pentingnya Critical Journal Review. Salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan bagi mahasiswa jenjang sarjana yang menggunakan kurikulum pembelajaran kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI adalah Critical Journal Review. Critical Journal Review adalah kegiatan mengkritisi sebuah jurnal penelitian. Namun Critical Journal Review bukan sekadar membuat laporan atau tulisan tentang isi sebuah penelitian atau artikel, tetapi lebih menitik beratkan pada evaluasi, penjelasan, interpretasi, dan analisis, mengenal keunggulan dan kelemahan sebuah penelitian, menyoroti hal yang menarik dari penelitian tersebut, serta menganalisis pengaruh gagasan tersebut terhadap cara berpikir kita dan menambah pemahaman kita terhadap suatu bidang kajian tertentu. Selanjutnya, tujuan penulisan Critical Journal Review. Yang pertama itu penyelesaian tugas individu pada mata kuliah instalasi listrik dan iluminasi. Yang kedua, menambah wawasan dalam menggali informasi dan menganalisis gagasan dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan nalar dan berpikir kritis dalam mencari informasi yang terdapat dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, manfaat Critical Journal Review. Yang pertama itu merangkum gagasan yang dituangkan dalam penelitian yang dilaporkan. Yang kedua, menemukan kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang dilaporkan dengan melakukan analisis secara seksama. Dan yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, serta menuangkannya kembali dalam gagasan tertulis. Adapun topik yang kedua yaitu identitas jurnal. Identitas jurnal yang saya review yaitu judul artikel pengaruh intensitas penerangan pada laboratorium dan bengkel jurusan teknik elektro. Nama jurnal, Jurnal Simetrik, edisi terbit volume 8, tahun terbit 2018. Pengarang artikel Glory Marcus Ferreira Henry Kennedy Tupan Victor Futuruhu dengan nomor ISN PISSN yaitu 23029579 dan EISSN 25812866. Selanjutnya ringkasan isi artikel Critical Journal Review yaitu dasar teori. Yang pertama, kecepatan rambat gelombang elektromagnetik. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik berada di udara bebas sama dengan 3 kali 105 km per detik. Kecepatan rambat gelombang merupakan hasil kali antara frekuensi dengan panjang gelombang. Dalam bentuk rumus dapat ditulis P sama dengan lambda kali F, di mana P sama dengan kecepatan rambat gelombang dalam satuan meter per detik. Kemudian lambda, panjang gelombang dalam satuan meter, dan F, frekuensi gelombang dalam satuan hertz. Selanjutnya, cahaya. Cahaya putih adalah cahaya yang dapat diuraikan dengan menggunakan kaca prisma yang sinarnya akan dibiaskan sedemikian rupa, sehingga akan terjadi suatu spektrum. Warna-warna spektrum tersebut dinamakan cahaya satu warna atau cahaya monokrom. Cahaya hanya merupakan satu bagian dari berbagai jenis gelombang elektromagnetis yang terbang ke angkasa. Gelombang tersebut memiliki panjang dan frekuensi tertentu, yang nilainya dapat dibedakan dari energi cahaya lainnya dalam spektrum elektromagnetisnya. Cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan fenomena sebagai berikut. Yang pertama, pijar padat dan cair memancarkan radiasi yang dapat dilihat bila dipanaskan sampai suhu 1000 kalor
intensitas meningkat dan penampakan menjadi semakin putih jika suhu naik. Yang kedua, muatan listrik. Jika arus listrik dilewatkan melalui gas, maka atom dan molekul memancarkan radiasi di mana spektrumnya merupakan karakteristik dari elemen yang ada. Yang ketiga, elektroluminescence atau cahaya yang dihasilkan jika arus listrik dilewati melalui padatan tertentu seperti semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor. Yang keempat, fotoluminescence, yaitu radiasi pada salah satu panjang gelombang diserap biasanya oleh suatu padatan dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang gelombang. Bila radiasi yang dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena yang dapat terlihat, maka radiasi tersebut disebut fluoresensi atau fosforesensi. Selanjutnya, sensitivitas mata terhadap gelombang cahaya. Selain memiliki warna tertentu, setiap panjang gelombang juga memberikan kesan intensitas tertentu terhadap mata manusia. Mata manusia sangat sensitif terhadap perbedaan panjang gelombang dan paling peka terhadap bagian tengah dari spektrum cahaya tampak, terutama cahaya dengan panjang gelombang 555 pikometer, sedangkan warna lain yang ekstrim atau ungu atau violet atau ekstrim merah tampak kurang terang dan hingga akhirnya gelombang ultraviolet dan inframerah tidak tampak lagi oleh mata manusia. Yang keempat, luminasi adalah suatu ukuran untuk terang suatu benda. Luminasi yang terlalu besar akan menyilaukan mata. Luminasi suatu sumber cahaya atau permukaan yang memantulkan cahaya, yaitu intensitas cahaya yang dibagi luas semu permukaan. Yang dimaksud dengan luas semu permukaan adalah luas proyeksi sumber cahaya pada suatu bidang rata yang tegak lurus pada arah pandang dan bukan luas permukaan seluruhnya. Faktor refleksi yang permukaan ikut menentukan luminasi terhadap terang suatu benda diterangi oleh lampu. Topik selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan baku. Yang kedua, mengambil referensi dari artikel dan jurnal yang dapat dipercaya. Sementara kekurangan jurnal yaitu terdapat paragraf yang tidak menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal yaitu ruangan yang sesuai dengan standar persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri adalah ruangan MR dan pendingin dengan luas ruangan 118,80 meter bersangka dan memiliki intensitas penerangan sebesar 183,82 lux. Intensitas perlu penambahan jumlah titik lampu atau N untuk penerangan ruangan laboratorium. Intensitas penerangan atau tidak dipengaruhi oleh luar ruangan, namun dapat dipengaruhi oleh cahaya atau sinar matahari dari luar ruangan dan cuaca yang mendung. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin memberikan sanggahan dan pertanyaan, dipersilakan di kolom komentar. Terima kasih.